biasa mengundang kata wow. Bisa jadi ungkapan inilah yang patut disematkan kepada sosok gadis cilik tapi berkemampuan besar Kansa Shahla. Bagaimana tidak, usia Kansa memang masih terbilang kecil, hanya 11 tahun. Tapi pelajar yang masih duduk di bangku kelas 5 SD di Bogor, Jawa Barat ini sudah luar biasa menjadi perbincangan panas publik karena prestasinya yang berhasil mendaki 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Puncaknya, tanggal 15 Juli 2017 kemarin, Kansa sukses menaklukkan puncak Gunung Kartens di Papua, yang terkenal sebagai gunung paling tinggi di Indonesia, hingga memiliki salju abadi. Atas prestasi bergengsi ini pun, Kansa dinobatkan sebagai pendaki gunung paling muda di dunia yang berhasil menaklukkan puncak Gunung Kartens. Sebuah prestasi yang mampu mengundang decak kagum karena diperoleh Kansa dengan perjuangan berat menempuh medan gunung yang super sulit, curam, bahkan menantang nyawa seperti berikut ini. Masih terus berjuang menuju ke pit 6. Sebentar lagi akan sampai ke garis besar. Memang tenaga sudah cukup terkuras. Jalan terus belok Alhamdulillah, kemarin aku baru nyelesain misi Seven Summit Indonesia atau 7 gunung tertinggi di Indonesia. Kemarin aku baru selesaiin puncak Kartens atau yang terakhir tertinggi di Indonesia. Nah, tapi buat Kansa hebat sih. Gunung Kartens itu kan gunung tertinggi di Indonesia ya. Dahsyat, luar biasa sih. Anak 11 tahun, keadaan di sana pasti dingin banget, capeknya juga luar biasa, mampu bertahan demi rekor murinya. Ya salut sih, bangga, maksudnya nggak habis pikir di saat anak-anak usia 11 tahun yang lain mungkin masih asik main, masih asik jalan-jalan atau main ke mall segala macem, dia beda sendiri gitu. Hebat banget. Selamat ya buat Kansa, masih kelas 5, udah jago manjatnya. Kalau aku sih, menurut aku kalau udah kelas 5, tergantung sama aku kuat nggak pas di sini takut jatuh. Wah! Keberhasilan Kansa yang baru berusia 11 tahun tapi sudah menaklukkan piramid Gunung Kartens sebagai salah satu puncak tertinggi dunia memang mengundang decak kagum. Tapi di balik semua gemilang cerita kesuksesan Kansa, terselip kisah haru dan menantang maut yang dilewati Kansa dengan jatuh bangun. Di antaranya saat Kansa harus melewati celah tebing menuju puncak piramid Gunung Kartens. Kansa tidak hanya harus mengumpulkan keberanian menyeberangi jurang tebing bebatuan di atas seutas tali dengan ketinggian 4.000 meter lebih, tapi Kansa yang terus dijaga sang ayah juga diguncang guyuran tipis salju abadi yang dingin nyaris membuat tubuhnya beku. Maka ketika benar-benar sukses melewati rintangan, ayah Kansa pun menangis penuh haru menyebut kebesaran Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perjalanan luar biasa kemarin lah. Saya sudah beliin air mata lah karena saya sudah menawarkan Kansa kalau memang sudah tidak kuat ya stop aja, nggak apa-apa. Saya nawarkan dia di ketinggian 4.500 itu, tapi Kansanya geleng-geleng kepala, aku mau lanjut. Aku tanya juga lagi di 4.600 Kansa, kalau memang kamu sudah nggak kuat karena dingin, dia tangannya sudah beku semua gitu ya. Rasanya itu seneng banget, terharu, nangis, terus nggak nyangka, kayak bukan mimpi nggak sih, masih nggak nyangka banget bisa nyelesain misi Seven Summit Indonesia. Dulu Kansa anak pemalu ini, sangat pemalu, pendiam, pemalu, penakut juga kalau gelap. Jadi saya pengen ajak dia ke alam, ke gunung biar timbul rasa berani. Awal itu sebenarnya mengenalkan keberanian, camping, ke air terjun. Tapi kelamaan ternyata dia berkembang sendiri karena belajar dia.
pasca dari Sapit Indonesia kayaknya rencana mau Sapit dunia katanya. Dan di luar negeri aku pengen Elbrus sama Kilimanjaro. Soalnya karena Elbrus Kilimanjaro itu kan masuk 7 Summit dunia. Aku juga pengen 7 Summit dunia juga. Jadi pengen. Uniknya, mimpi Kansa Shahla untuk bisa melanjutkan perjalanannya menaklukkan 2 gunung tertinggi dunia pasca sukses menjajaki 7 puncak summit Indonesia justru telah diwujudkan oleh bocah asal Amerika Serikat Tyler Armstrong. Tak banyak yang tahu jika Tyler bahkan sukses mendaki gunung Kilimanjaro di Tanzania pada usia 8 tahun. Berbeda dari Kansa yang mendaki puncak gunung karena cinta akan hobinya, di usia 11 tahun Tyler bahkan membuktikan ketangguhannya menaklukkan gunung Elbrus di Rusia. Demi menggalang donasi bagi para penderita penyakit Duchenne Muscular Dystrophy yang kerap menyerang bagian otot anak-anak lelaki hingga meninggal. Demi misi mulianya tersebut, Tyler bahkan memberanikan diri mendaki Gunung Everest, yakni gunung tertinggi dunia yang terkenal sulit untuk ditaklukkan. Sayang, karena alasan keselamatan dan usia yang terlalu kecil, Tyler Armstrong tak mendapatkan izin untuk mendaki puncak gunung yang banyak menelan korban jiwa tersebut. Well, Duchenne is a muscular dystrophy that only affects boys. It's when they're after their work, because when we work out, our muscles get smaller and they get bigger and stronger. They're just slowly fade away and then they don't grow back, and the heart's a muscle. So by the age of 20, they usually end up dying. Yes, I'll be the youngest ever to climb Mount Everest. And how important was that for you when you made this decision to go for it? It was amazing that I think I'm ready for Everest and I'll be able to go to the highest mountain in the world. Keren banget ya, dia dengan umur segitu dia masih kecil. Biasanya kan kalau anak-anak usia yang masih kecil gitu kan kadang gampang capek, terus mood-moodannya pasti keluar. Kalau ngerasa capek ya udah dia pasti akan bete atau apa, tapi dia bisa hebat banget bisa sampai ke gunung tertinggi gitu, itu hebat banget. Iya, banyak banget tantangannya kan, ngeri banget kan, suka ada yang hilang karena kabut atau cuaca kayak hujan petir segala macam kan bahaya banget. Ya, keberanian seringkali tak pernah memandang umur. Jika di Amerika Serikat ada Tyler Armstrong dan di Indonesia mengenal sosok Kansa Shahla sebagai sosok pendaki kecil yang berani menaklukkan puncak-puncak tertinggi gunung karena cinta akan hobi mereka, maka lain halnya dengan anak-anak yang tinggal di kawasan pedalaman Sichuan, Cina daratan. Sehari-hari mereka anak-anak mulai dari usia balita hingga belasan tahun harus bekerja keras memompa keberanian mendaki gunung menyusuri tebing dengan kondisi ekstrim dan beresiko mengancam nyawa agar bisa sekolah. Pertama mendaki umur 5 tahun. Jadi setiap naik gunung diajarin cara survival, bertahan hidup di alam, secara masak gitu-gitu. Buat teman-teman, aku punya quotes, tinggalkan gadgetmu, keluar dari rumahmu, keluar dari zona amanmu, lihatlah keindahan Indonesia dari puncak-puncak gunung. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang masih dipikirin. Tapi kalau ditanya mau sih mau banget gitu. Teman-teman tuh sering ngajakin, Res ayo gitu, ayo cobain. Emang kelihatannya kayaknya serem gitu kan. Jangan berekspektasi yang tinggi dulu gitu. Sebelum mencoba, ya lu nggak akan pernah tahu kayak gitu-gitu sih. Pengen banget coba. Hebat lah, dan saya juga pasti pengen sih. Tapi kayaknya saya nggak mampu deh, karena saya orangnya gampang mood-moodan dan gampang capek sih. Hebat, salut untuk si Kansa. Lama tak muncul, pekan ini Risty Tagor mengurai kejutan bersama kedua buah hatinya Arsen dan Arkana. Berbeda dari yang dulu, Risty tak terlihat sedih tapi justru bahagia menemani Arsen dan Arkana bermain. Benarkah alasan dibalik senyum bahagia Risty tersebut? Karena Risty telah siap menikah lagi untuk yang ketiga kalinya? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.